Kita akan buka kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus bin Amitai demikian. Pelan-pelan dulu. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus. Saudara, kita lihat begini. Datanglah. Kata firman saya ganti dengan kata orang. Ya. Bisa enggak? Datanglah perkataan tetangga kita. Bisa enggak kita mendengar teman kita berkata? Bisa tidak? Datanglah perkataan mama mertua. Maaf ini cuma intermezzo. Ngerti toh? Datang. Saudara, berapa tahun terakhir ini kita cukup diganggu. Datanglah kata-kata hoax atau hoax itu. Betul tidak? Kata-kata. Datanglah kata dokter ini, orang itu kena sakit ini. Saudara, saya percaya semua kita pasti pernah ngalami suatu goncangan dalam hidup ini karena ada orang yang ngomong. Pasti cukup banyak di antara kita jadi marah karena ada WhatsApp, ya ada app yang masuk, tapi ngomongnya ngaco. Nah itu kan sama artinya dengan datanglah firman Yahweh. Terjemahan yang lain, firman Yahweh datang kepada Yunus. Bahasa Indonesia sehari-hari, pada suatu hari Yahweh berbicara kepada Yunus. MLT. Dan datanglah firman Yahweh kepada Yunus. Firman Tuhan turun kepada Yunus. Datanglah firman Yahweh sedemikian. Nah saya pakai yang BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Pada suatu hari Yahweh Tuhan berbicara kepada Yunus. Pada suatu hari. Nah saya ingin ulangi lagi sedikit. Pada suatu hari tetanggaku ngomong begini. Tadi pagi temanku bicara begini. Kemarin mama mertuaku ngomong ini. Adikku menyampaikan perkataan ini. Nah ini bisa langsung kita dengar. Bisa lewat apps atau WhatsApp atau sosial media kita. Kita bisa baca apa saja di Facebook kita, Instagram kita. Saudara bayangkan. Dalam satu hari. Berapa ribu kata-kata orang yang kita dengar. Dalam satu hari kita buka televisi, ada berita ini, ada berita itu. Saudara baca koran, baca majalah, ada kata-kata ini, ada berita itu. Itu tiap hari. Nah pertanyaannya sekarang, apakah semua itu harus kita dengar dan kita terima, termasuk berita-berita hoax atau hoax itu? Jawabannya maaf. Kalau kita menerima semua kata-kata yang masuk, baik ke telinga, baik lewat HP kita, lewat laptop kita, maaf, itu orang paling bodoh sedunia. Bayangkan kalau ada orang begitu bangun pagi, buka HP-nya, buka laptopnya, dibaca semua berita di sosial media, enggak disaring.
Ada orang kirim berita ini, ada orang kirim berita itu, ada orang telepon begini, ada orang telepon begitu. Semuanya diterima. Kira-kira orang itu jadi apa? Jawabannya nggak jadi orang. Dia jadi orang aneh karena dia akan bingung sendiri. Tapi puji Tuhan, kalau saudara dan saya memutuskan hanya ingin dengar Tuhan berbicara apa. Kalau saudara dan saya memutuskan hanya ingin dengar, hanya mau tahu firman Tuhan, yakinkan hidup kita akan jadi hebat. Hidup kita akan jadi kuat. Hidup kita akan jadi bahagia. Hidup kita akan jadi sukacita. Karena firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan itu menyembuhkan. Firman Tuhan itu buat kita lega. Firman Tuhan membuat kita bersukacita. Tapi kata orang ini, kata orang itu, berita ini, berita itu buat hidup jadi kacau, jadi pusing mendengar semuanya itu. Jadi setiap kita harus menyaring, saya ulangi, setiap kita harus menyaring berita apa yang cocok dan yang berguna, bermanfaat buat kita. Harusnya, karena kalau tidak kita jadi orang aneh. Karena semua itu kita terima. Lihat setahun lebih ini, dunia dipenuhi berita-berita tentang COVID-19. Aduh, sudah capek rasanya tiap hari mengikuti berita COVID-19. Betul tidak? Belum lagi yang terakhir. Aduh, tambah pusing tentang vaksin. Mau yang bagaimana ini? Capek bukan? Nah, hari ini udahlah, ambil keputusan. Aku nomor 1 hanya mau dengar firman Tuhan. Tuhan bicara apa kepadaku? Maka kalau firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Oh, dari Kanada, dari Calgary, ada yang datang gabung juga. Puji Tuhan. Nah, jelas ya, ini keputusan kita untuk memilih hanya firman Tuhan yang nomor 1. Sebab firman itu kebenaran, the truth. Nah, kalau firman itu kebenaran, berarti nggak salah. Puji Tuhan. Nah, ayat 2 Yunus 1. Sekarang, walaupun saudara dan saya dengar firman Tuhan, tetap ditentukan oleh reaksi kita mendengar firman itu. Ternyata tidak semua kita yang mendengar firman itu firman bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa memberi impact, memberi pengaruh, memberi dampak ke kita. Belum tentu. Loh, kok bisa? Lihat Yunus. Begini firman-Nya. Yunus, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. PS-nya, kata Tuhan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, untuk mengancamnya. Karena aku tahu bahwa penduduknya jahat sekali. Nah, Yunus dengar firman. Saya ulangi lagi. Saudara dan saya memutuskan
hanya mau dengar firman Tuhan saja, itu belum tentu baik. Loh, kenapa belum tentu baik? Karena tergantung sikap kita, reaksi kita terhadap firman Tuhan itu. Nah, kalau reaksi kita benar, kalau sikap kita benar, maka firman itu akan berguna buat kehidupan kita. Hanya dengan satu kata yang seorang katakan kepada orang lain, satu kata saja, bisa enggak terjadi pembunuhan hanya karena satu kata? Bisa. Kalau reaksi orang itu salah menanggapi. Maaf, saya beri contoh. Ya, beri contoh. Satu hari ada seorang lagi menunggu bus misalnya, atau menunggu siapa. Dia lagi berdiri. Nah, tiba-tiba lewat seseorang. Enggak tahu ini orang siapa. Maaf, saya beri contoh jelek, jangan marah. Maaf. Tiba-tiba orang yang enggak kenal lewat di depan ini. Atau noleh ke kita misalnya yang lagi nunggu bus, lagi berdiri atau nunggu sesuatu. Orang ini kita nggak kenal, toto noleh. Maaf ya, maaf, saya beri contoh kurang baik. Tapi ini hanya untuk memikirkan supaya kita tidak salah mengambil keputusan atau bereaksi dengan apa yang kita dengar. Tiba-tiba orang ini ngomong, anjing lu. Saya tanya, secara umum reaksi orang itu bagaimana? Yang tiba-tiba dikatain anjing lu. Ayo, marah, teriak, balas. Ayo, rata-rata bagaimana? Ayo nulis di Facebook, di Instagram, di Zoom, silakan nulis. Kira-kira apa secara umum reaksinya? Mana? Marah banget. Nah, apalagi itu sudah ada yang komen di Zoom. Ayo yang di Facebook, Instagram, marah. Yang di Instagram ada yang dari mana ini? Purwakarta, marah. Dari Surabaya, marah. Saya nggak tahu dari mana ini. Balas Pak. Lucu-lucu saudara ini. Jawabannya salah. Kalau saya dikatakan, oh dari Tegal, marah. Dari Alabama, marah. Maaf ya, maaf ya. Kesel, saya nggak tahu siapa ini. Ya, kaget dari Calgary, terus marah. Wih, dari Pontianak, langsung main fisik. Dari Rotterdam, balas lebih. Ada lagi nggak? Yang dari Zoom mana ini? Kok cuma satu yang ngomong di Zoom? Oke ya, saya akan jawab. Jangan balas. Oh, ada yang bilang lagi, maaf ini lucu. Kalau kita bukan anjing, ngapain marah? Ayo, lu betul tidak? Kalau saya ada orang yang bilang anjing lu, saya tanya, yang mana anjingnya? Loh, betul tidak? Saudara jawab dong. Iya, betul. Nah, saya balik sekarang. Kalau yang diajak ngomong anjing lu itu betul-betul anjing, kira-kira reaksi anjing itu diomongin begitu bagaimana? Ini guyon ya. Nah, ada yang ngomong dari Jerman, ngapain marah, tinggal aja, orang agak gila. Bukan. Kalau kita bukan anjing, dikatakan anjing, jangan marah. Tanya, anjingnya yang mana? Betul? Nah, betul. Ada yang komen,
Ya tanyakan, mana anjingnya? Oke, sekarang kita balik. Anjingnya sendiri, kalau betul-betul dia itu anjing, terus dikatakan anjing loh, sadar nggak saudara? Reaksi anjing itu kira-kira bagaimana? Ayo jawab dong, reaksi anjingnya mendengar firman itu kata. Ini kan bicara soal kata-kata. Saudara sadar anjingnya cuma itu aja, nggak pusing. Dia mau ngomong anjing, mau ngomong kucing, buat si anjing biasa saja. Berarti dalam kasus ini ternyata anjing lebih pintar daripada manusia. Manusia dikatakan anjing lu marah. Anjing dikatakan anjing dia diam saja. Maaf, ini cuma ilustrasi saja. Betul? Debbie kok senyum-senyum kenapa Deb? Ngerti toh saudara? Maka itu kita harus tahu siapa kita dan reaksi kita bagaimana terhadap firman yang kita dengar. Nah, Yunus mendengar perintah, pergilah kamu ke negeri itu, kota besar itu. Terima kasih Hana untuk nayangkan Alkitabnya. Ayat 3 sekarang. Sekarang ayat 3. Lihat reaksi Yunus. Aduh, itu jangan sampai terjadi terhadap kita ya. Ayat 3 anak. Terima kasih. Ya. Aduh saudara. Jangan kita seperti Yunus dalam bersikap. Ada yang jawab lagi. Emang gue pikirin. Ya nggak usah bereaksi. Kita bukan anjing. Lihat ayat 3. Ini reaksi Yunus. Oh boleh. Ya saya nggak kenal siapa yang tanya Esra Silitonga. Ini untuk umum. Nggak apa-apa. Ya jadi semua. Kalau saya diundang mengajar, berbagi, semua orang boleh bergabung. Maka itu saya selalu share di Facebook, di Instagram saya untuk semua ikut. Gak apa-apa. Ya, ini Esra, ini laki atau perempuan, maaf ya. Lihat reaksi Yunus, menyedihkan sekali. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Yahweh. Ini reaksinya. Maka itu saya katakan tadi, suka mendengar firman, selalu mendengar firman, itu belum tentu bagus. Karena yang menentukan firman itu berdampak, bermanfaat, berguna untuk hidup kita, yang menentukan bukan dengarnya itu, tapi reaksi. Maka itu saya kasih contoh, maaf, dengan ada orang lewat di depan kita, terus orang itu ngomong anjing lu. Nah, reaksi kita bagaimana mendengar itu? Maaf ya saudara, pasti kita pernah kenal. Ada orang, suka dengar khotbah dari hamba Tuhan siapa saja. Pokoknya didengar. Pernah nggak tahu ada yang nggak berubah hidupnya? Padahal dengar khotbah. Nah ini loh yang kita harus pelajari, reaksi kita. Yang BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi Yunus malah berangkat ke arah lain untuk menjauhi Yahweh. Berangkat ke arah lain. Ferry, puji Tuhan, selamat ya. Maaf saya nyapa ini. Saya baru dapat cucu lagi dari anak saya yang namanya Ferry dari Subang.
Sri baik-baik ya, puji Tuhan untuk itu. Nah sekarang reaksi kita itu yang menentukan. Saya ulangi, mendengar firman banyak kali, mendengar khotbah dari banyak pendeta, puji Tuhan. Tapi reaksi kita mau nurut enggak? Ya, mau nurut tidak? Waduh saudara, ini yang kita perlu pelajari. Oke, ini ada komen bagus sekali dari Charles Swindoll. Terima kasih Charlie. Life is 10% what happens to you. Hidup itu adalah 10% apa yang terjadi dengan kita. And 90% how you react to it. Nah, 90% dari hidup yang kita alami itu adalah tergantung dari reaksi apa yang terjadi dengan kita. Terima kasih Charlie untuk itu. Maka itu kita harus menyadari. Nah, saya beri contoh ya. Tolong perhatikan ini baik-baik. Saya sebut 3 murid dari Tuhan Yesus. Thomas, Petrus, Yudas. Ya, coba belajar. Thomas, Petrus, Yudas. 3 saudara kita ini. Lihat hidupnya. Thomas kayak apa? Susah percaya. Semuanya minta bukti. Thomas. Petrus bagaimana? Ampun dah. Nyangkal lagi. Pakai sumpah di Injil Markus. Aku gak kenal orang itu. Sumpah. Kan kurang ajar. Yudas. Aduh, lebih parah lagi. Saudara dengar baik-baik ya. Serius ini. Mengapa yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus langsung dan selama Tuhan Yesus jadi guru tidak pernah dia diwakili, misalnya dia capek minta Nikodemus ngajar, nggak pernah. Full yang ngajar Tuhan Yesus, tidak pernah digantikan oleh siapa-siapa. Dan ini yang penting. Thomas, Petrus, Yudas. Mereka dengar khotbah yang beda-beda. Maksudnya Thomas khotbahnya dengar khotbah ini, Petrus dengar khotbah itu, Yudas dengar khotbah itu. Ayo saya tanya, mereka dengar khotbah yang sama dari Tuhan Yesus atau mereka dengar khotbah yang beda-beda? Jawabannya sama. Mereka dengar khotbah yang sama. Ngerti? Tapi kok bisa beda-beda reaksinya, sikap mereka. Aduh saudara, ini yang kita harus jadi pelajaran buat hidup ini. Mendengar khotbah langsung dari Tuhan Yesus. Dan khotbahnya sama. Artinya bukan sama terus, tidak. Yang mereka dengar itu yaitu sama. Kenapa Yudas bisa begitu, Petrus bisa begini, Thomas bisa begono, istilahnya itu. Ternyata reaksi mereka yang beda-beda. Nelvi, Papa senang bisa belajar. Benar. Jadi sekalipun berat harus direspon dengan baik. Itu firman. Oh, ada kesaksian. Saya baca ya. Ya, oh maaf. Ada kesaksian. Baru kejadian sama aku yang soal tetangga yang kena COVID. Mereka didatangin polisi karena nggak mengikuti protokol kesehatan. Mereka mikir kita yang lapor. 2 hari lalu dia teks saya.
bilang anak saya yang kecil ngusir anaknya, pas dikatain anak saya. Terus dia mengancam akan lakukan sesuatu kalau anak saya begitu. Pas anakku pulang aku tanya, apa ya dia begitu? Tanyanya nggak tahu. Ya, tanya aja pada anak itu. Puji Tuhan. Akhirnya setelah diperjelas, nah rupanya semuanya ada yang kesalahpahaman itu. Maka itu apa saja yang terjadi dalam hidup kita, reaksi kita itu yang menentukan. Jadi kembali contoh Petrus dan Yohanes. Petrus, Thomas dan Yudas mendengar firman yang sama. Tapi kok reaksinya bisa beda? Oh, tolong di mute. Oh, siapa ini? Tolong dimatikan, Van. Ya, terima kasih. Tahu ya konsep ini? Maka itu reaksi kita itu menentukan. Nah, Yunus mendengar firman. Jelas firman Tuhan kepada Yunus. Tapi reaksinya yang salah. Sehingga dia melarikan diri. Nah, jangan terjadi dalam hidup kita seperti Yunus ini, saudara. Karena akan celaka hidup ini. Mari kita buka Matius 13. Nah, ini anak satu terjemahan aja ya, karena panjang pembacaannya. Matius 13. Semua kita sudah pernah dengar perumpamaan penabur, orang yang nanam benih di padang. Ya. Matius 13 mulai ayat yang ke-18. Matius 13 mulai ayat 18. Satu terjemahan aja anak. Ya, karena panjang pembacaannya. Matius 13 mulai ayat 18. Bisa satu terjemahan saja. Gak bisa. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa anak ya. Baca per ayat. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Oke, terima kasih sudah dapat ya. Sekarang ayat 19. Ayat 19, tunggu dulu. Oh, nggak bisa. Baik. Saya akan baca dari Alkitab saya. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Oke. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Luar biasa. Ya. Tapi tidak mengerti. Nah, ini masalahnya. Mendengar firman tapi tidak mengerti. Nah, jahatnya kita manusia. Kenapa kalau setan yang ngomong kok cepat ngerti? Maaf ya. Setuju nggak kalau saya sampaikan ini? Kenapa kalau yang jahat, yang hoax, begitu disampaikan, kita kok cepat ngerti? Ayo ngaku saudara. Ngeri sekali. Maka itu hari ini kita harus percaya bagaimana Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Tapi tergantung sikap kita. Oh, saya nggak tahu siapa ini. Ada kesaksian. Ya, terima kasih Pak. Malam ini saya dapat mujizat. Anak saya sudah disembuhkan Tuhan. Tadi badannya panas.
dan sekarang lagi nginap di rumah sakit. Pas malam ini dengar firman Tuhan ini, saya bisa mengikuti. Wah, luar biasa, dari rumah sakit bisa ikut belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan melindungi ibu bersama anak yang masih ada di rumah sakit sekarang. Nah, saudara, saya ulangi lagi ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Nah, kita kembali lagi ke Yunus. Saya tanya, setelah kita baca Yunus 1 ayat 1, 2 dan 3, ya, reaksi Yunus, sikap Yunus langsung melarikan diri, menjauh dari hadirat Tuhan. Saya tanya, berarti Yunus mengerti nggak firman yang dia dengar itu? Ayo jawab. Yunus ngerti nggak sebetulnya? Ayo, mana yang di Zoom, yang di Instagram, ya, Yunus ngerti nggak? Mana jawabannya? Tuhan bicara, pergilah kamu ke Niniwe, kota besar itu, karena begini-begini keadaannya. Belum ada jawaban? Saya tunggu. Yunus ngerti enggak? Ada yang jawab tidak di Facebook. Yang di Zoom saya baca. Ngerti. Mengerti. Dari Jerman ada yang jawab ngerti. Iya. Nah, Yunus itu ngerti. Suruh pergi ke Niniwe. Tapi masalahnya tidak nurut. Betul. Stefani ngerti, dari Palu jawab ngerti. Tapi reaksinya, makasih dari Malang juga. Ya, dari mana? Mimi ini kota mana di Belanda? Koden lupa. Ngerti, saudara. Jadi, yang mendengar firman, mengerti juga, belum tentu firman itu bekerja di hidupnya. Yaitu kalau tidak nurut. Yunus ngerti firman itu karena jelas kok, pergilah kamu ke Niniwe. Tapi ngerti tidak nurut, ya sama aja bohong. Dari Pontianak tidak ada respon. Ya itu responnya salah. Oh Tuhan, ampuni kami. Jelas ya? Ana kembali ke Matius 13 tadi. Masih ayat 19. Jadi mulai hari ini, mari kita mengambil sikap yang benar. Kalau mendengar firman, lalu mengerti, bertindaklah dan turutlah firman itu. Matius 13 Ana. Ayat 19 belum selesai tadi. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, setan itu, dan merampas. Mana tadi? Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih, itulah bibit yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ada 4 macam jenis tanah. Nah, ada yang komen di Instagram, mengerti tapi tidak memahami dan tidak melaksanakan. Ya nggak ada gunanya. Ya. Sekarang ayat 20. Ini jenis tanah, macam tanah yang kedua. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, perhatikan ini ya. Ialah orang yang mendengar firman itu, keren loh saudara, dan segera menerimanya dengan gembira. Loh, kan sudah luar biasa. Ya, ini macam tanah, jenis tanah yang kedua. Mendengar firman. Dengar. Terus mana tadi ayat 20. Dan segera menerimanya
dengan gembira. Saya pikir, wih, ini orang pasti luar biasa. Mendengar firman, lalu menerima dengan gembira. Ternyata, lihat ayat 21. Tetapi firman itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Loh, kenapa? Karena tanahnya tipis. Sebab banyak batu di hati, di hidup orang itu. Hatinya banyak batu. Tanahnya sedikit, tanahnya tipis. Maka itu walaupun mendengar firman dengan gembira hati, belum tentu orang yang mendengar firman lalu menerimanya dengan gembira hati, orang itu akan mengalami perubahan hidup. Belum tentu, karena hatinya penuh dengan batu-batu. Penjelasannya, ya, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ngeri sekali. Mendengar firman, menerima dengan gembira hati. Lihat kata terakhir ayat 21. Orang itu pun segera murtad. Murtad itu artinya menyangkal Tuhan, tidak percaya Tuhan sama sekali. Catat, mendengar firman, menerima dengan gembira hati, tapi tanahnya penuh batu. Ya, terjemahan FAYA. Terima kasih, saudara bagus. Tanah yang dangkal dan berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar berita itu dan menerimanya dengan sukacita, tetapi ia mudah terpengaruh sehingga benih-benih itu tidak dapat berakar dalam. Begitu ia mengalami kesusahan atau penganiayaan karena kepercayaannya, begitu semangatnya padam dan ia pun murtad. Aduh saudara, menyedihkan sekali. TSI saya akan baca ya. Terima kasih Ana, ada terjemahan lain. Dan bibit yang jatuh, TSI. Enggak, yang tadian ayat 20 dulu enggak apa-apa. TSI-nya. Ayat 20. Jadi makin banyak kita membaca banyak terjemahan, kita bisa belajar. Oke, enggak apa-apa, ayat 21 ya. Tetapi ajaran itu tidak bisa, ayat 20 ya udah. Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-orang yang mendengar ajaran Tuhan Yesus dan langsung menerima ajaran itu dengan senang hati. Nah, kan keren sebetulnya mendengar firman Tuhan, menerima dengan senang hati. Ayat 21 ya, yang terjemahan TSI. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 21. Yang TSI. Sabar dulu ya. Ayat 2. Tetapi ajaran itu, firman itu ya, tidak bisa berakar di dalam hati mereka dan tidak tahan lama, karena mereka kena kesusahan atau disiksa karena mengikuti ajaran itu. Mereka cepat meninggalkan Tuhan. Maaf, karena saya ini orang Jawa, ternyata ada yang kirim bahasa Jawa. Ya, saya baca langsung ayat 21. Nanging ora ana oyote ing batine. Dadi ora antepan bareng tuwa
panyiyoniya, ya, jadi penganiayaan, utawa pangananiaya marga saka pangandikan iku wong mau banjur enggal murtad. Sukacita, tapi karena ada aniaya, ada tindasan, ada kesusahan, firman itu hilang dan orangnya murtad. Tanah yang ketiga, ayat 22-an Matius 13. Sekarang tanah jenis yang ketiga. Ayo kita perhatikan ini. Ayat 23. Ya, saya baca dulu di Alkitab saya ini. Yang ditaburkan, oh maaf, saya kecepatan tadi sebentar. Ayat 22. Maaf, iya, terima kasih Yan, koden salah. Ayat 22. Yang ditaburkan, ini tanah yang ketiga. Di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. TSI. Bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus, tetapi mereka khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari di dunia ini dan mereka terpengaruh karena gila harta. Pikiran seperti itu menghambat ajaran firman itu sehingga tidak bisa berhasil dalam hidup mereka. Oh Tuhan, tolong kami. Nah, inilah 3 jenis tanah yang pertama dari 4 jenis tanah itu. Kiranya jangan sampai terjadi di antara kita yang sekarang sedang belajar. 3 jenis tanah ini kiranya tidak terjadi atas hidup kita. Wow, Tony Sidik siapa? Terima kasih Ton. Jangan. Menyedihkan sekali kalau kita sudah dengar firman, tapi hidup kita tidak ada perubahan karena kita salah merespon. Tuhan, tolong kami untuk ini. Gila harta, itu terjemahan TSI, luar biasa. Tamak akan uang, khawatir akan kebutuhan sehari-hari dalam hidup ini. Hari ini kita dirubah Tuhan, enggak seperti itu. Nah, tanah yang keempat, ayat 23. Puji Tuhan, kalau itu terjadi di hidup kita, ayo kita berlomba-lomba, kita berusaha untuk menyiapkan tanah hati kita dengan model tanah yang keempat ini. Ayat 23 kan? Ayat 20 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terjemahan sederhana Indonesia. Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur, inilah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan. Yang satu ada yang 100 kali lipat, yang lain ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Udah, kita tidak membahas angka 100, angka 60, angka 30, tidak. Tapi kita bahas kalau firman diterima dengan baik, hati kita subur, firman itu tumbuh berlipat kali ganda. FAYH, saya akan baca.
Tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar berita itu dan memahaminya, serta pergi dan menghasilkan 30, 60, atau bahkan 100 orang lain bagi kerajaan surga. Saudara, suatu hari, dan saya nggak ingin itu terjadi lagi di hidup saya. Satu hari di satu kota di Pulau Sulawesi, saya dijemput oleh anak saya dari bandara, ya, dari airport. Terus dia bilang, "Pap, boleh nggak? Oh, puji Tuhan, dari New York juga hadir sekarang." Dia tanya segini, "Pap, boleh nggak? Sebentar saja. Saya mau ke pemakaman, ke kuburan." Loh, saya kaget. Siapa yang meninggal? Anaknya teman, Pap. Oh ya, ya udah. Saya pun nggak tergesa-gesa. Jadi saya ikut ke kuburan itu. Ternyata acara sedang berlangsung, kebaktian sedang berlangsung. Terus saya ini kaget. Di kuburan itu ada ranjang rumah sakit. Terus ada infus. Saya tanya anak saya, "Itu siapa? Yang meninggal ini siapa?" "Oh, yang di tempat tidur itu mamanya. Nah, suaminya itu teman saya. Yang meninggal anaknya, nomor 5. "Oh ya? Ya udah, saya nggak mau tanya banyak karena sudah di antara ibadah sedang berlangsung." Setelah pendeta khotbah, terus peti jenazah dimasukkan kecil karena anak ini baru umur beberapa jam lahir terus meninggal. Begitu peti jenazah diturunkan, saya kaget. Mama yang di atas ranjang rumah sakit itu berteriak, "Maafkan mama, maafkan mama, mama jahat." Aduh, saya merinding, saudara. Akhirnya saya tanya, "Ini kenapa?" Anak saya baru cerita. Mereka punya 4 anak perempuan semua. Hamil anak kelima, mereka berharap anak itu laki. Dan ternyata laki betul. Nah, ini loh setan itu. Kandungan masuk bulan ketiga akhir, masuk ke bulan keempat. Nggak tahu terjadi apa. Suaminya itu kerjanya sering keluar kota. Nah, sampai di kota A, ada orang kirim apps, kirim WhatsApp iseng. "Ibu, Bapak lagi di kota A ya. Dan Bapak biasanya nginep di hotel B ya," misalnya gitu. Nah, si istri ini kaget. Siapa ini orang? Kok bisa tahu suamiku ke kota A sekarang dan biasanya nginep di hotel B? Terus saya tanya, "Iya betul, suami saya ke sana. Ada apa?" Inilah bilang firman, kata-kata itu. "Maaf ya Bu, saya melihat Bapak kok dengan perempuan lain, kok bukan dengan Ibu sebagai istrinya? Ayo, kira-kira si istri ini bagaimana reaksinya?" Nah, ini nggak sekali, nggak 2 kali. Dan tiap kali si istri ini telepon balik, langsung tut. Jadi nggak bisa disambung lagi. Suaminya urusan kerjaan di kota B. Datang lagi WhatsApp, apps, tapi pakai nomor lain. Dan disebutkan, "Oh, Bapak di hotel ini dengan perempuan lain lagi. Kenapa Ibu nggak ikut?" Saudara bayangkan, siapa nggak panas hati ini? Tapi reaksi ini yang salah. Saya nggak tahu setelah berapa kali kejadian, si istri ini marah. Dia pukuli perutnya. Ini kata anak saya ini. Wah, ini orang biasanya kalau orang ingin gugurkan kandungan itu makan jus nanas muda, katanya bisa gugur.
Wih, dia minum jus nanas muda. Dia marah. Bapakmu jahat, bapakmu begini. Wih, terus. Nah, nggak diketahui siapa orang ini. Tiap kali suaminya pulang dari kerja keluar kota, ribut di rumah. Saudara, ternyata memang itu orang iseng yang ingin ngaco keluarga itu. Tapi istri ini salah bereaksi. Dia nggak ngecek dulu nggak apa. Akhirnya waktu melahirkan tiba. Lahir anak laki, saudara, yang mereka tunggu. Tapi sudah terlalu banyak pukulan, terlalu banyak minum makan yang salah. Anak ini nggak tahan lama, cuma berapa jam meninggal. Wih, waktu saya dengar itu, Tuhan tolong. Sudah penyesalan sudah terjadi, ya sudah. Saudara bayangkan, kalau reaksi istri itu adalah reaksi kita, kalau kita mendengar firman langsung cek, wih puji Tuhan, terima kasih Tuhan, firman ini luar biasa. Saya tanya, setiap kali kita dengar firman dan kita menerima dengan gembira hati, dan firman itu hidup di dalam hidup kita, saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya hidup kita ini. Ada yang komen di Facebook saya, firman yang negatif bisa membunuh dan mengakibatkan celaka karena ditunggangi oleh si kunyuk. Si kunyuk itu setan itu. Saudara, ayo kita belajar. Apa reaksi kita kalau kita mendengar firman Tuhan? Mengapa reaksi kita begitu cepat kalau ada orang ngomong yang salah? Kenapa? Ayo jujur, yang kita simpan di memori kita ini, yang hoax, yang dari setan atau dari firman yang kita simpan di memori kita ini. Berbahagialah setiap kita kalau kita menyimpan firman dan bertumbuh dalam hidup kita, dan firman itu punya dampak, punya impact, membawa kemajuan yang luar biasa di hidup kita. Luar biasa bukan? Ayat terakhir 2 Tawarikh 20. Nah, kita belajar soal reaksi lagi. Lagi sekali terima kasih Charlie. 10% yang terjadi di hidup kita adalah reaksi apa yang sedang terjadi. Tapi 90% itu adalah cara kita menghadapi kejadian itu. 2 Tawarikh 20 ya. Ayat yang pertama sampai ketiga. Dengan cepat saya akan baca. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, wajar ini kerajaan diserang musuh. Suatu laskar tentara yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, sudah dekat dengan kerajaan, yakni En-Gedi. Lihat ayat 3. Saya percaya semua kita pun akan mengalami seperti Yosafat. Karena tiba-tiba diserang musuh, masalah mendadak tiba. Memang semua masalah kan mendadak kalau tiba. Karena kalau masalah mau datang gak kirim apps dulu bukan? Enggak. Itu dia. Apa yang dialami Yosafat setelah mendengar berita 3 tentara besar menyerang kerajaannya? Yosafat menjadi takut. Wajar saudara, wajar. Nah, saya baca dulu ada komen di Facebook. Apakah karena di hati ini ada egois dan kesombongan ya Pak Pendeta? Kalau reaksi kita sering salah
ketika kita menerima firman Tuhan? Bukan kesombongan, bukan egois. Kita nggak percaya kepada Papa yang berfirman. Tapi kita lebih percaya kepada tetangga yang berfirman. Maaf, dari tadi saya beri contoh. Kita lebih percaya kepada firman mama mertua. Maaf, kita lebih percaya perkataan teman-teman kita. Oke, Yosafat menjadi takut. Nah, reaksi Yosafat ini yang luar biasa. Baca baik-baik. Apa yang dia ambil ketika dia menjadi takut karena tiba-tiba 3 tentara besar menyerang. Mari saudara, di akhir khotbah saya ini, saya ingin berkata kepada semua, khususnya keluarga besar Stichting Sion di Den Haag, tapi semua kita, ya, dari Belgia hadir, dari Belanda, dari Kanada, dari Amerika, Alabama, New York, mana lagi tadi, dari berapa daerah di Indonesia. Oh, kita belajar. Reaksi Yosafat ini harus jadi reaksi kita. Apa itu? Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa keputusan ini. Jadikan ini pelajaran yang sangat penting di hidup kita. Setiap kali kita mendengar berita apa saja, mendengar firman, mendengar kata orang, kata ini, kata tetangga, kata teman, kata di WhatsApp, sosial media, kata apa saja. Pilih mana yang baik, yang berguna untuk kita. Dan respon kita, reaksi kita. Puji Tuhan, reaksinya Yosafat dahsyat, takut, wajar namanya manusia. Tapi reaksinya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Baca sampai selesai, ya saudara akan kagum. Akhirnya Papa di surga menuntun Yosafat dengan cara yang unik. Dan musuh lari, Yosafat menang. Nah, ini FAYH ayat 3. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Ia memutuskan untuk memohon pertolongan Tuhan. Ini keputusan yang benar. Saudara mendengar firman Tuhan, jangan sampai salah bereaksi. Jangan seperti Yunus, ngerti tapi melawan. Jangan seperti itu. Biarlah firman ini menguatkan kita semua. Mulai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita, maaf, yang menjadi bodoh. Jadi kalau dengar firman, dengar baik-baik, cerna, terima. Oh, luar biasa, kemenangan ada di pihak kita. Itulah dahsyatnya firman Tuhan. Jelas ya, ingat tadi Thomas, Yudas, Petrus. Ingat, mereka mendengar firman yang sama yang disampaikan Tuhan Yesus. Kenapa bisa beda akhir hidup masing-masing mereka? Karena reaksinya. Jelas ya saudara? Ayo. Nah, ada komen lagi. Waduh, kadang saat ada kabar yang mengejutkan, kita panik lebih dulu dan lupakan firman Tuhan. Mulai hari ini jangan seperti itu. Puji Tuhan, kalau semua kita bisa hidup sebagai pemenang karena reaksi kita benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.